Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar kepada kita kaum muslimin adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan kepada kita semua tentang prosesi turunnya Al-Quran dengan dua kata, anzala dan nazzala. Anzala adalah kata untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Luh Mahfuz ke Baitul Ma'mur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Prosesi ini merupakan prosesi yang sangat mulia, karena diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, dibawa oleh Jibril alaihissalam sebagai utusan yang mulia, diturunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan, diterima oleh seorang manusia dan sekaligus utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan orang yang paling mulia di permukaan bumi ini. Sehingga prosesi ini adalah prosesi yang sangat mulia, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarluaskan kepada seluruh umatnya. Nah, di sini proses turunnya itu secara berangsur-angsur. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an untuk sekalian alam, ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamin nadhira, supaya menjadi peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran turun sekaligus dan juga Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Anzala dan nazzala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran kepada umatnya secara berangsur-angsur di periode Mekah selama 13 tahun dan di periode Madinah selama 10 tahun. Tentunya ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita menjadi petunjuk, menjadi peringatan, dan sekaligus menjadi cahaya bagi kita di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu latanzil, sungguh diturunkan secara berangsur-angsur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rabbil alamin, dari pencipta, pengatur, penguasa alam semesta.
nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh ruh amin, malaikat Jibril yang mulia, ala qalbika, ke dalam hatimu, litakuna minal mundirin, supaya kamu bisa menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Tujuan turunnya Al-Quran diantaranya adalah agar Al-Quran ini masuk ke dalam hati kita, mewarnai dan menyinari hati kita. Sebab ini adalah kunci dalam kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kalau pintu hati kita terbuka, hati kita bersih, dan kita bisa merasakan suasana Al-Quran dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan manfaat dan keberkahan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Al-Quran turun ke dalam hati kita. Al-Quran menyinari hati kita. Ketika Al-Quran telah menyinari, turun ke dalam hati kita dan menjadi pelita dalam kolbu kita, maka apa yang ada dalam hati ini akan mempengaruhi lidah. Al-Quran turun ke lidah kita. Kita bicara yang baik, bicara yang santun, bicara yang baik-baik. Kemudian turun ke mata kita. Kita melihat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ke telinga kita. Kita tidak akan mendengar fitnah, ghibah, dan berita-berita yang kotor. Turun ke dalam pikiran kita, bahwa kita akan mewarnai pikiran kita, cakrawala akal kita dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Bahkan dia turun dalam amal perbuatan kita, bahwa kita selaku orang yang menerima Al-Quran berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Sehingga Al-Quran ini betul-betul menjadi peringatan bagi seluruh alam. In huwa illa dzikrun lil alamin. Inilah yang perlu kita maknai dari hikmah turunnya Al-Quranul Karim kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.